salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Julius Niar Sihombing adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus yang pertama. Pagi ini pelajaran seperti biasa dilakukan di sekolah SDN 23 Pane Tengah. Murid-murid sudah berdatangan. Lonceng bel berbunyi dan semua murid masuk ke kelasnya masing-masing. Ibu Juli adalah guru kelas 6A. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, murid melakukan rutinitas setiap pagi, yaitu salam, berdoa, dan bernyanyi. Ketika Ibu Juli mengisi daftar kehadiran murid, ternyata ada salah satu murid belum hadir, yaitu Koirul. Begitu pelajaran telah dimulai dan anak-anak sedang menulis, tiba-tiba Koirul datang ke kelas dengan kondisi yang berantakan. Sehingga Fahri dan teman-temannya mengejeknya dengan kata-kata, "Koirul, kamu terlambat, percuma rumah kamu dekat." Saat itu, saya sebagai gurunya menanyakan, kenapa Koirul datang terlambat dan pakaiannya juga tidak rapi. Namun Koirul hanya diam. Akhirnya saya tawarkan kepada Koirul untuk melakukan restitusi dan Koirul menyetujuinya. Dengar tadi apa yang dibilang kawanmu? Sudah terlambat, terus? Bu, bajunya keluar, Bu. Iya, baju kamu lagi nggak rapi. Lalu ibu mau tanya, kenapa kamu Koirul datang terlambat? Koirul? Kenapa Koirul? Ya udah Koirul tidak menjawab. Nah, sekarang masukkan dulu bajumu. Ayo, ini leher bajunya juga dirapikan ya. Ayo, rapikan bajunya. Padahal rumahnya dekat kan, Nak? Iya, Bu. Iya. Ayo. Nah, udah rapi ya. Kamu duduk seperti kamu.
belajar seperti dengan temanmu, ada sudah dikasih tugasnya, nanti tanya teman sebangkumu. Nah, Koirul selesai nanti belajar, lonceng, kamu datang ke kantor, jumpai ibu ya. Masalah ini akan kita selesaikan sama-sama. Enak, selamat duduk. Ya. Baiklah Koirul, tadi sudah ibu sampaikan di kelas supaya kamu pas jam istirahat datang ke kantor untuk menemui ibu. Nah, di sini tujuan ibu adalah supaya Koirul tahu apa yang sudah kamu lakukan. Nah, lalu kita akan menyelesaikan bersama-sama dari apa yang sudah Koirul lakukan tadi pagi. Nah, sebelumnya ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Koirul. Tapi di sini ibu mau Koirul menjawab dengan yang jujur ya, Nak ya. Menurut Koirul, perbuatan yang Koirul lakukan tadi pagi, apakah itu benar atau salah? Tidak benar, Bu. Iya. Nah, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, maksudnya di sini sama dengan Bu Juli Koirul. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan berbagai macam. Tapi ibu tidak ingin kesalahan yang sudah kita lakukan itu terulang kembali. Nah, jadi ibu di sini supaya Koirul tahu apa itu masalahnya. Bisa Koirul? Bisa, Bu. Nah, pasti Koirul punya alasan kan kenapa melakukan hal yang tadi pagi. Nah, sekarang Koirul coba ceritakan kepada ibu. Kenapa? Saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa Koirul bangun kesiangan? Tadi malam saya bermain game online sampai jam 12 malam, Bu. Saya lihat juga Koirul dalam 1 minggu ini, ibu lihat kamu itu sudah 4 kali datang terlambat ke sekolah, lalu kemudian tidak disiplin, ya kan? Nah, terus juga pakaianmu tidak rapi. Nah, jadi di sini Koirul itu tidak menunjukkan ciri-ciri kamu sebagai anak pelajar. Nah, jadi Koirul ini sedang dalam masalah. Mengerti kan Koirul? Mengerti, Bu. Nah, jadi Koirul, ibu juga tidak ingin mencari alasan ataupun menyalahkan kamu. Ibu di sini kita sama-sama menyelesaikannya, kita sama-sama berpikir dan kita mengingat tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Masih ingat nggak Koirul? Apa itu keyakinan kelas yang tidak Koirul tunjukkan hari ini? Masih, Bu. Apa itu, Nak? Disiplin, tepat waktu, dan berpakaian yang rapi, Bu. Koirul yakin kalau disiplin, datang tepat waktu, berpakaian rapi ke sekolah itu penting untuk kita. Yakin, Bu. Jika Koirul meyakininya, apakah Koirul bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Jika Koirul memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Koirul yang sebenarnya. Kalau begitu, apa rencana Koirul untuk memperbaiki supaya datang ke sekolah tidak terlambat lagi dan berpakaian yang rapi? Saya tidak akan bermain game online lagi, Bu. Dan saya akan tidur lebih awal, Bu. Yang sebelumnya tidur lebih awal. Nah, terus ibu mau tanya, tidur lebih awal ini maksudnya tidur lebih awal di jam berapa ini nanti Koirul? Yang sebelumnya saya tidur jam 12 malam, saya akan mengubahnya jadi jam 9 malam, Bu. Oke, nah sekarang kamu sudah mengatakan yang biasanya kamu tidur jam 12 malam karena main game online. Jadi kesannya ini kamu buru-buru deh datang ke sekolah kan, padahal rumah kamu dekat, gitu kan Koirul? Ya, Bu. Nah, jadi yang sudah kamu katakan tadi, kira-kira Koirul, mulai dari kapan ini akan kamu lakukan? Mulai hari ini, Bu. Ya, nah mulai hari ini dan sampai seterusnya kamu akan memulainya dengan baik. Seperti itu ya Koirul ya? Ya, Bu. Ya, baiklah Koirul. Jadi mulai hari ini kamu akan melakukan perubahan itu dan kamu akan menunjukkan perubahan yaitu menjadi perubahan yang lebih baik. Nah, di sini Koirul nanti akan menjadi anak yang disiplin, anak yang datang tepat waktu ke sekolah dan berpakaian yang rapi. Koirul bisa? Bisa, Bu. Iya. Kalau begitu Koirul, apa yang sudah kamu katakan kepada ibu itu adalah janjimu terhadap dirimu sendiri. Bisa ya Nak ya? Bisa, Bu. Ya, kalau begitu ayo dulu tos.
Ya. Nah, selanjutnya Khairul, kamu masuk ke kelas dan seperti biasanya. Ya. Terima kasih ya Bu. Skenario kasus yang kedua. Ketika saya sedang mengajar dan selanjutnya memberikan tugas mandiri kepada murid kelas 6A, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Christian masuk ke kelas setelah minta izin ke kamar mandi buang air kecil. Dia langsung menghampiri temannya Tika yang duduk di bangku bagian tengah yang sedang serius mengerjakan tugas mandiri. Christian menarik pena Tika dan melemparkannya. Tak hanya itu saja, untuk membuat hatinya puas, Christian menyemprot air ke wajah Tika. Secara spontan, Tika mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi kamu sudah menyelesaikan membuat percobaan rangkaian seri. Nah, secara berkelompok ini tadi sudah ada hasilnya. Ini contoh dari kelompok si Abigail. Nah, di sini kamu sudah memahami bagaimana cara untuk membuat rangkaian seri tadi. Nah, yaitu menggunakan baterai, kemudian wayar, bola lampu, dan juga sahabat. Nah, jadi di sini Ibu akan membuat kamu menuliskan tugas secara mandiri. Nah, di halaman 26 di situ ada 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini yang pertama itu kamu tuliskan ilmu apa yang sudah kamu dapatkan setelah kamu membuat kegiatan pada rangkaian seri tadi dengan teman kelompokmu. Nah, lalu untuk soal yang kedua, kamu tuliskan tentang perasaan kamu selama membuat percobaan itu dengan teman kelompokmu. Bisa anak ibu semuanya? Bisa. Ayo nak, silakan dikerjakan. Yes, please. Loh. Apa ini nak? Bu, ini dari tadi si Tika digarain sama si Christian. Christian, kamu kenapa takut? Sini. Lihat, kamu tunduk aja ya. Apa betul yang dikatakan si Ria tadi? Kamu mengganggu si Tika waktu sedang menuliskan tugas. Betul itu Tika? Iya Bu. Kamu tahu gak Christian? Perbuatan yang barusan sudah kamu lakukan itu adalah melanggar peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, jadi di sini Ibu mau masalah ini harus kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi nanti Christian, kamu ikut Ibu ke kantor. Paham Christian? Nah, nanti selanjutnya menyusul ya kita. Oke, anak-anak Ibu yang lainnya, silakan kamu lanjutkan tugas mandiri tadi. Bisa ya nak ya? Bisa. Nanti Ibu akan kembali lagi. Ayo Christian, ikut Ibu ke kantor. Penerapan segitiga restitusi. Baiklah Christian, tujuan Ibu mengajak kamu ke kantor ini supaya apa yang sudah terjadi tadi di kelas terhadap temanmu si Tika kita selesaikan sama-sama. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Christian harus menjawab dengan jujur ya nak ya. Oke, baiklah Christian, apa yang sudah kamu lakukan tadi terhadap si Tika? Saya mengganggu dia sedang mengerjakan tugas Bu. Mengapa kamu melakukan itu Christian? Saya iseng saja Bu, ingin mencandainya. Apakah kamu tahu dengan mengusilin Tika, memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu sedang dalam masalah?
Ya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Ibu di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Nah, Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi tadi. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu bahagia bila melihat temanmu kesal atau marah. Begitukah, Christian? Ya Bu. Ya, Ibu lihat juga tadi kamu melakukannya terhadap si Pika itu sambil tertawa. Nah, berarti ada kesenangan tersendiri yang kamu lakukan, kan, Christian? Tetapi kamu tidak menyadari bahwa apa yang sudah kamu lakukan tadi terhadap temanmu si Pika itu sudah menyakiti hatinya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Nah, apa yang bisa kita percaya? Lalu, bagian mana yang belum Christian tunjukkan? Berbuat baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan menghormati sesama teman, Bu. Iya, kamu mengingat secara detail tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu. Tapi dengan mengganggu teman saat mengerjakan tugas secara mandiri, apakah itu bersikap menghargai dan menyayangi teman, Christian? Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Christian? Kalau kamu terus seperti ini mengganggu teman kamu. Saya ingin menjadi orang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Iya, bagus. Nah, baiklah. Sekarang, apa yang bisa Christian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Vika dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, bagus itu, Christian. Tapi sekiranya kalau nanti terulang lagi, bagaimana, Christian? Saya akan menerima konsekuensi yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baiklah. Setuju, Christian? Setuju, Bu. Iya, kamu siap? Siap, Bu. Nah, jadi janji yang sudah kamu sampaikan kepada Ibu, kira-kira itu kamu lakukan mulai dari kapan? Saat ini. Ya, berarti saat ini sampai dengan kedepannya kamu harus berbuat yang lebih baik lagi. Jangan mengganggu teman, harus saling menyayangi. Begitu ya, Christian ya? Ya, Bu. Iya. Nah, jadi sekarang Christian silakan masuk ke kelas. Nah, lalu lakukan apa yang sudah menjadi janjimu terhadap Ibu. Oke, siap? Iya. Saya pamit ya, Bu. Iya, sama-sama Christian. Bu. Ini sih, Bu. Selamat siang. Iya, selamat siang, Nak. Ayo, silakan masuk, Nak. Baik, Bu. Oke, silakan duduk di situ ya, Pika. Nah, baiklah, Pika. Ibu menyuruh kamu datang ke kantor ini supaya kita sama-sama menyelesaikan masalah apa yang sudah terjadi tadi di kelas antara Pika dan Christian. Nah, sekarang ayo Pika ceritakan apa yang sudah terjadi tadi. Tadinya saya kesal, Bu. Dia mengharuskan saya padahal saya bersama sama fokus belajar. Nah, tadi Ibu dengar kamu itu mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya, Pika? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan karena saya emosi, Bu. Iya, apakah kamu tahu, Pika, dengan kamu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya menyakiti temanmu. Nah, akan tetapi Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia juga tidak senang mendengarnya. Bukankah begitu, Pika? Iya, Bu. Nah, baiklah, Ibu tak ingin mencari tahu siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Nah, Ibu di sini supaya kamu tahu bagaimana kesalahan yang sudah terjadi tadi, kita sama-sama menyelesaikannya. Mari kita berpikir sama-sama apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi di kelas kita tadi pada saat proses pembelajaran. Nah, Pika pasti punya alasan kenapa melakukan itu, ya kan? Nah, pasti Pika ingin diakui, ingin mendapat keadilan ataupun mendapat perlindungan. Karena tadi Pika sedang saat mengerjakan tugas mandiri yang sudah Ibu berikan. Bukankah begitu, Pika? Iya, Bu. Iya, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, apa yang bisa kita percaya? Nah, bagian mana yang belum kita tunjukkan? Kita harus
mengingat baik dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu itu sudah menunjukkan sikap menghargai dan menyayangi orang lain, Tika? Tidak, Bu. Iya, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Bu. Minta maaf itu mudah, Nak. Tapi bagaimana ke depannya? Saya akan berjanji tidak mengulanginya lagi, Bu. Oke, pegang janjimu ya, Nak ya, dan jangan kamu ulangi lagi. Bisa? Bisa, Bu. Nah, jadi janjimu ini akan kamu lakukan mulai kapan? Mulai dari sekarang. Ya, jadi mulai dari sekarang dan sampai seterusnya jangan lagi diulangi ya, Nak ya. Nah, sekarang Tika silakan masuk ke kelas. Kamu lakukan apa yang sudah kamu janjikan kepada ibu dan juga kepada dirimu sendiri, ya. Oke, silakan masuk ke kelas ya, Nak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Adha dari kelas 6A SDN 23 Panai Tengah. Dari praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan Ibu Juli kepada saya, tidak memarahi saya, melainkan membantu saya dan mengajari saya untuk melaksanakan kegiatan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Saya akan menjadi anak yang lebih disiplin, datang tepat waktu, dan memakai pakaian yang rapi. Tetap semangat, Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Christian Nathanael Simbolon dan Tika Suryawati. kami dari kelas 6A SDN 23 Panai Tengah. Saya sangat senang belajar sama Bu Juli, tapi ternyata perbuatan yang saya lakukan itu salah. Jadi saya tidak boleh menggarai teman yang sedang mengerjakan tugas agar dia bisa berkonsentrasi lagi mengerjakan tugasnya dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih, Bu Juli. Saya juga ikut senang dengan apa yang saya sudah lakukan, yaitu berbicara kotor kepada teman saya Christian. Saya terbawa emosi. Itu adalah perbuatan yang salah. Saya menyadari kesalahan saya, yaitu berbicara yang sopan dan menyayangi teman. Terima kasih. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, sehingga pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya tentang segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.